Pemirsa, tawuran antar warga kembali terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, asap gas air mata petugas kepolisian bahkan masuk ke stasiun Manggarai, membuat penumpang panik. Mundur. Geser. Geser mata. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan berlarian di peron setelah sisa gas air mata masuk stasiun. Geser ke tengah. Gas air mata ditembakkan polisi ketika terjadi tawuran di flyover Manggarai yang dekat dengan stasiun. Para penumpang berlarian sambil mengusap mata dan menutup hidungnya agar tidak terkena asap gas air mata. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Tawuran antar warga di Manggarai kembali pecah di bawah flyover pada Jumat sore. Dua kelompok warga terlibat tawuran dengan senjata tajam dan petasan. Para pengendara yang tengah melintas berhenti lantaran takut jadi salah sasaran aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran, namun diduga dipicu saling ejek. Di sini jaga, kan arah sini kan apa-apa. Kalau sana nyerang aja, dia masih dendam aja sana kok. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian menembaki gas air mata. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten akhirnya ditangkap polisi. Ya, sebelumnya pelaku dipergoki warga saat akan membongkar brankas di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roy Syudin Sayuri. Ini dari atas kan? Dari satu dari atas. Ini bisa dari atas. Inilah detik-detik penangkapan HA, terduga pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. HA ditangkap polisi dan warga saat kepergok mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roy Syudin Sayuri. Proses penangkapan HA berlangsung dramatis karena terduga pelaku bersembunyi di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah Rois. Setelah ditangkap polisi, pelaku pembunuhan ini nyaris babak belur dihajar massa. Sebelumnya, warga Palembang, Sumatera Selatan ini hendak membobol brankas di rumah yang terletak di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Setelah diperiksa petugas, pelaku mengaku telah membunuh Muhammad Axel Harman Miller, anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Spesialis curi rumah. Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain bertambah, Bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, makasih, Bang. Ada kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, 3 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah korban di TPU Rorotan. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman ibu dan kedua anaknya yang ditemukan tewas diduga keracunan di rumah kontrakannya di Jalan Warakas 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mudahlah. Tahu ya Allah. Ketiga jenazah satu keluarga ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Para korban dikenal orang yang baik dan banyak saudara yang mengiringi pemakaman korban. Ditanya masih simpang siur ya Pak, jadi kita belum jelas apa sih karena kematiannya itu karena apa gitu kan. Banyak versi ini itu. Jadi masih simpang siur Pak. Makanya ini masih hasil otopsi masih nunggu 5 hari.
Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian para korban yang ditemukan dengan mulut berbusa dan kulit melepuh. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebelumnya, warga Warakas, Jakarta Utara digegerkan dengan kematian seorang ibu dan 2 anaknya di kamar kontrakan mereka. Diduga para korban keracunan karena jasad ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Namun polisi masih selidiki penyebab pasti kematian korban. Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki insiden penyebab 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan mereka di Warakas, Jakarta Utara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Siti Solihah, 50 tahun, dan 2 anaknya, Afiah Adilah Jamaluddin, 27 tahun, dan Adnan Abrar Jamaluddin, 13 tahun. Ada indikasi ketiga korban meninggal karena keracunan, karena jasad ditemukan dengan mulut berbusa dan terdapat ruam merah. Namun polisi masih selidiki penyebab pasti kematian korban. Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kita sampaikan saat ini karena proses analisa dan pemeriksaan masih berlangsung. Itu termasuk barang-barang yang tadi saya sebutkan masih dalam juga pemeriksaan dari lapor. Ya itu juga masih dalam pemeriksaan ya. Artinya yang secara kasat mata memang ada ruam merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa karena apa masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. Kini jenazah ketiga korban tengah berada di RS Polri guna pemeriksaan luar dan autopsi. Polisi juga telah periksa 4 saksi, termasuk 2 orang yang juga merupakan penghuni rumah kontrakan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pagi hari ini pemirsa, di mana kebakaran disertai ledakan melanda sebuah gudang penyimpanan gas LPG di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibatnya sebanyak 400 tabung gas LPG hangus terbakar. Inilah situasi saat kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan gas LPG di Jalan Gawokgata, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Petugas keamanan gudang dan warga langsung meminta bantuan kepada polsek setempat dan petugas damkar untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang terjadi di atas bangunan. Akibat kejadian ini, 200 tabung gas ukuran 3 kg dan 200 tabung gas ukuran 12 kg ludes terbakar. Pemadaman dilakukan dengan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki suplai dari Damkar Sukoharjo, serta 1 unit truk pemadam dari Damkar Solo, serta 1 unit tangki suplai dari PMI Solo. Laporan kejadian kebakaran gudang penggilingan padi, laporan awal, resmil, dan pemilik belum diketahui. Alamat kejadian di Dukun Jati, Desa Jati, Gatak, Sukoharjo. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian masih dalam tahap penghitungan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Tawuran massa terjadi di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT. 2 kelompok saling serang dengan melempar batu. Belum diketahui penyebab ataupun pemicu bentrokan itu. Akibat tawuran ini, ruas jalan protokol dipenuhi batu dan pecahan botol kaca. Sejumlah personil dari 2 instansi sempat mengamankan situasi tawuran, namun bentrokan justru kembali terjadi hingga pagi harinya. Warga berharap penegak hukum menangkap oknum-oknum provokator yang suka memicu pertikaian. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan.